Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil analisa tampilan website dari kelompok lain, yaitu Jateng View, yang perkelompokan saya sendiri, Sakti Lutfania Aziz, selanjutnya ada Yanuariski Maulana, dan yang terakhir ada Lia Salvia. Pertama-tama, di sini saya akan menjelaskan mengenai Jateng View. Jateng View adalah sebuah web tempat wisata untuk membantu para wisatawan mencari tempat wisata yang sudah terkenal atau yang belum terkenal, dan sebagai penunjuk arah atau lokasi agar sampai ke tempat wisata yang dituju. Oke, di sini adalah tampilan dari Jateng View sendiri. Tampilannya seperti ini. Yang pertama ada nama dan logo. Nama dan logo sendiri ada Jateng View Magazine. Logo dan nama perusahaan merupakan identitas suatu web. Identitas tersebut memberikan informasi kepada pengguna mengenai web yang mereka kunjungi. Pada website Jateng View ini, logo dan nama perusahaan telah diberikan dengan jelas. Letak logo dan nama perusahaan tersebut telah memenuhi konvensi umum, yaitu bagian kiri kanan. Permasalahan yang ditemukan pada web perusahaan ini yaitu logo web tersebut tidak dibuat link halaman utama. Solusi yang diberikan sebaiknya pengembang membuat logo perusahaan dibuatkan link ke halaman utama, jadi ketika pengguna berada pada halaman lain, mereka bisa mengklik logo agar mempermudah dan mempercepat akses ke halaman utama. Nah, di sini ditampilkan kalau kita klik dari logo tersebut akan menampilkan error. Maka dari itu, selanjutnya pada halaman utama atau beranda itu sendiri, kita klik, yaitu berada di dalam beranda. Nah, berikut adalah tampilan dari beranda dari Jateng View. Pada pertama kali masuk ke website Jateng View ini disuguhkan tampilan yang menarik dengan tema hitam yang dominan putih. Pada tampilan beranda sendiri disajikan berita-berita dan informasi. Hanya saja ada beberapa yang tidak berfungsi seperti berikut ini. Pada gambar ini, alangkah baiknya dapat berfungsi dengan semestinya agar bermanfaat bagi para user atau pengguna. Ketika diklik, yang muncul hanya tampilan error, dan pada bagian komen juga tidak berfungsi pada semestinya. Jadi untuk apa ditampilkan kalau tidak bermanfaat bagi para pengguna? Lalu pada gambar selanjutnya juga sama, yaitu di samping ini sama dengan sebelumnya, hanya menampilkan error dan bagian komen juga tidak berfungsi dengan semestinya. Maka dari itu tidak perlu untuk ditampilkan karena tidak bermanfaat untuk penggunanya. Seperti ini tampilan error. Komen pun sama dengan yang sebelumnya, tidak bisa berfungsi. Selanjutnya, pada bagian populer post terdapat beberapa berita-berita yang disajikan. Untuk segi grafis atau tata letak gambarnya cukup bagus, hanya saja ukuran gambarnya tidak sama besar kecilnya, jadi kurang menarik. Untuk melihat berita atau informasi yang disajikan, dapat diklik dari judul berita. Pada bagian populer post, untuk mempermudah pengguna seharusnya tidak hanya menampilkan berita-berita, melainkan juga menampilkan informasi mengenai wisata yang terdapat di Jawa Tengah sesuai dengan tema yang diambil, yaitu membangun sistem informasi pariwisata daerah Jateng View berbasis web sebagai sumber informasi online untuk mengetahui objek wisata serta kekayaan lain yang ada di Jawa Tengah. Kita klik salah satu dari berita. Pada tampilan kali ini, untuk deskripsi tersebut sangat bagus dan jelas dalam memberikan informasi, hanya saja
pada bawah deskripsi tersebut terdapat tombol next post untuk menampilkan berita selanjutnya yang tidak berfungsi sama sekali. Jadi untuk apa ditampilkan kalau tidak berfungsi? Dan juga pada brief post ini juga tidak berfungsi sama sekali. Selanjutnya pada post komen juga tidak berfungsi, atau pada saat ingin komen tidak muncul pada tampilan hasil komen yang diberikan. Untuk itu, kenapa memberikan fasilitas komen kalau tidak berfungsi pada semestinya dan terpaku pada bawaan dari template? Seperti ini contohnya, tidak berfungsi sama sekali. Tidak berfungsi sama sekali. Oke, pada bagian sisi deskripsi dari berita terdapat editor page, dan di bagian ini tidak memiliki fungsi, hanya menampilkan data error saja dan tidak berguna bagi pengguna atau user. Untuk itu tidak perlu untuk ditampilkan atau diberikan seperti ini. Sini hanya menampilkan data error. Di bagian bawahnya juga seperti itu, menampilkan error. Ini pun sama di bagian most popular. Selanjutnya kita analisa di bagian menu kategori. Pada menu kategori terdapat dua kategori, yaitu standar post dan image post. Pada standar post tidak memiliki fungsi pada semestinya dan tidak bisa untuk diklik atau error. Lalu pada image post bisa diklik, hanya hasil yang ditampilkan adalah error seperti ini. Selanjutnya kita akan menganalisa tampilan dari berita. Nah, di sini ada tampilan beritanya. Ini gambar beritanya. Ini isi berita. Kemudian ada komentar dan ada post komen. Nah, jika dilihat lagi, ini agak berbeda seperti website-website lain, yang dimana di bagian berita ini langsung mengarah ke berita yang telah dibuka. Menurut saya, lebih baik pada bagian berita itu tampilan seperti beberapa berita dahulu, seperti ini, masuk ke arah sini, kemudian ketika diklik baru masuk ke tampilan seperti ini, tampilan satu berita. Itu kekurangan menurut saya pada tampilan berita ini. Next, pada tampilan kontak. Pada tampilan kontak, di sini mereka menampilkan alamat mereka, kemudian ini nomor mereka, dan ini email mereka. Di sini ada form untuk memasukkan nama, email, subjek, dan message-nya. Kemudian di sini ada button untuk mengirim pesannya. Nah, pada tampilan ini, ketika kita klik message, akan langsung muncul notifikasi untuk mengisi namanya terlebih dahulu. Kita coba isikan. Kemudian email.
kemudian subjek, kita isikan subjek saja, kemudian ini isi pesannya. Nah, kita coba. Nih, ketika klik ini tidak ada efek apapun. Menurut saya lagi, seharusnya ketika klik send message, kan ini belum masuk ke akunnya, ini belum login. Jadi alangkah lebih baik ketika kita klik send message, itu diarahkan untuk login terlebih dahulu. Klik, kemudian muncul peringatan Anda harus login terlebih dahulu. Itu menurut saya lebih baik. Mungkin itu saja analisa yang bisa saya sampaikan. Next, kita coba di bagian login user. Seperti ini tampilannya. Ada kolom email user, kolom password, dan login. Ada tulisan, apakah sudah mempunyai akun? Silahkan daftar terlebih dahulu. Untuk daftar, klik di sini. Kita bikin akun dulu. Tampilannya cukup sederhana. Kita isi nama, nomor HP, email. Saya beri nama lia@gmail.com. Passwordnya sama dengan nama, yaitu Lia. Nah, sebelumnya kita lihat di sebelah kanan ada tampilan atau tulisan, apakah sudah mempunyai akun? Silahkan login terlebih dahulu. Untuk login, klik di sini. Nah, saya pikir tulisan ini tidak perlu ada di tampilan pendaftaran user ini. Kenapa? Karena setelah kita mengisikan data diri, di sini ada button daftar. Saat kita klik, maka kita akan dialihkan dengan halaman lain. Data akun berhasil tersimpan, oke, dan menampilkan untuk login user. Kita coba login. Seperti ini tampilannya. Ini sudah masuk akun saya. Hai Lia, coba kita keluar. Oke, mungkin itu tadi kekurangan dari tampilan login user. Kita next ke bagian login admin. Untuk tampilannya ini cukup sederhana ya, tetapi di sini tampilannya perlu diberi background menurut saya supaya tidak terlalu monoton. Di sini ada kolom username, kolom password, dan login. Nah, mungkin di bawah kolom password ini seharusnya diberi atau ditambahkan lagi link lupa password tanda tanya. Ini untuk berjaga-jaga jika admin lupa password. Oke, coba kita login. Admin.
Ini ternyata kita tidak bisa login. Error number 1054. Jadi ini juga kekurangan dari project Jateng View karena kita tidak bisa login untuk admin dan mengalami error. Mungkin perlu diperbaiki lagi oleh kelompok Jateng View. Sekian analisa dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.